Mungkin sekarang ya. Yup. Salam sang debater. Berani kawan, selamat malam, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Ya, kali ini saya live ini ya. Ternyata sekarang StreamYard ada fasilitas bisa dia portrait kawannya berdiri seperti ini, seperti di apa? Tapi saya lihat dulu, masuk nggak dia portrait di Facebook atau di mana ya? Jangan-jangan nanti tampilannya aja itu rupanya nggak masuk. Oh, masuk kawan. Bentar ya. Sebentar. Oh iya tampil ya. Wih, baru tahu saya kawan. Makin canggih aja ya peralatan-peralatan IT ini ya. Cuman dia agak apa ya? Mata. Oh enggak. Oke. Tapi jadi kecil kali ya, enggak apa-apalah. Ya, selamat malam kawan-kawanku dimanapun berada, kawan-kawan seimanku, kawan-kawan yang percaya Yesus adalah Tuhan dan salib itu adalah jalan keselamatan rencana dari Bapa di sorga. Ya, kawan-kawan, TikTokku bagaimana? Sudah oke? Kalau belum, biar kita apa ya? Hari ini saya live dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Kenapa sukacita? Saya kira semua orang udah pergi meninggalkan saya kawan. Adalah satu orang kawan ya. Beliau masih tetap mensupport saya ya. Ya puji Tuhan, tidak semua orang berpikiran bahwa saya ini jelek ya. Banyak orang tidak mengerti apa yang saya lakukan. Maka malam ini saya akan membantah fitnah sok katul-bekatul termentul-mentul ya. Uh, Oke. Iya. Oke, terima kasih Le. Ya. Hmm. Iya. Oke. Saya kemarin membuat video minta maaf. Video itu saya buat karena memang ada perjanjian saya. Saya orangnya gitu kawan. Kalau saya mengucap sesuatu itu saya apa namanya itu pasti akan saya. Kalau saya iakan dan pasti akan saya penuhi ya kawan-kawan ya. Tapi tunggu dulu sebelumnya aku mau melihat dulu apakah videoku sudah bagus di YouTube. Sabar lu kawan-kawan ya. Bagi yang mau mereport, kalian itu terlalu bermental kecil. Kenapa harus mereport ya? Kayak kemarin-kemarin biarkan aja dulu ku jawab biar puas kalian ya. Karena tadi siang saya naik ke roomnya Yuli. Ya namanya menunggu kan lama, jadi saya gini, gitu. Langsung diturunkan mereka kawannya. Dan Yuli kelihatan apa? Kayaknya takut ya. Dia bilang ada beberapa hal yang membuat saya harus menurunkan Rudy Yohanes. Padahal buat apa dia takut? Kan saya bilang, biar saya jawab, biar kalian puas. Tetapi memang mereka punya ketakutan sendiri. Akhirnya saya hubungi Pak Fendi Usman. Pak Fendi Usman, kemarin saya kira kalian udah selesai live. Maka saya turunlah, karena memang waktu itu baterai saya habis ya. Ternyata kalian nggak selesai dan sok katul bekatul masuk lagi ya. Nah, menurut saya harusnya kita memberi, kalau beritanya kan harus ada berita seimbang atau klarifikasi ya. Maka dari itu saya bilang bagaimana kalau saya menjawab kembali. Tapi Fendi Usman menjawab, Bang jangan saya dulu lah, coba dengar ya. Kalau berita. Ya. Bang jangan saya dulu lah, coba ke tempat yang lain. Oke, saya hubungi Bom-Bom. Bom-Bom pun tak bersedia. Kenapa tak bersedia? Sama dengan Fendi Usman, mereka diserang habis-habisan. Jadi kawan-kawan saya pikir lama-lama kita orang Kristen ini menjadi seperti terutama yang di dunia maya ya. Agen-agen atau mafia agama. Karena begitu ada yang menyerang sesuatu, anggotanya nyerang, anggota gengnya.
Jadi di situ saya mengerti ya betapa mengerikannya sebenarnya jadi orang Kristen ya. Bayangkan kawan, kalau zaman Zuma kawan, siapa yang melawan Zuma langsung diserang juga habis-habisannya. Dan yang menyerang itu tak berani tampil lagi. Kalau saya orangnya udah kebal kawan. Dari dulu saya sudah terbiasa dengan keadaan ini ya. Bahkan di dunia nyata pun saya dulu pernah dikepung. Waktu saya di Yogyakarta tahun 2000 berapa ya? 2001 kalau nggak salah ya. Waktu itu saya bawa orang dari Duri, bukan saya bawa, teman saya dibawanya adiknya ke sana. Sampai di sana sifat nakal dia di Duri kan muncul ya. Pas dia duduk main gitar malam, pulang orang dari orang kampung itu datang, premannya, "Silu kau," katanya. "Datang preman ini, apa kau katanya? Apa kau minta lu rokok? Sombong kali kau," katanya. Dikira kawannya, kayak di kampung kami. "Sombong kali kau, baru itu aja enggak mau." Datang kawan yang mampu kawan. Dibal-balinya kawanku nih kawan. Orang-orang di kampung kami ini kan orang Batak kan badannya kayak baju keras-keras karena ngangkat sawit itu kan. Dipal-balinya orang kampung ini kawan. Pupa apanya. Aku bingung kan kok ribut kali. Datanglah orang kampung rame kawan. Terbangun loh kan. Ku buka pintu. Ku tarik dia. Ayo. Dan datang orang kampung ada aku pikir 30-40 orang. Ku tarik dia. Kulihat dia dipukuli orang kampung kan di bawah meteran listrik. Ku tarik, ku suruh masuk. Ku bilanglah sama orang kampung. "Maaflah bang," ku bilang, "ini adik ini baru datang. Jangan begitu kali lah," ku bilang kan. Datang dia, "Oh kurang ajar, no," katanya kan. Dimonjali lah waktu itu kawan. Jadi ku bilang, "Gini aja lah, kalau kau berani 1 lawan 1 lah," ku bilang. Jiper juga dia kan. Karena udah dibal-bali dia sampai nengel. Akhirnya bubarlah orang ini kan. Kalau kita nggak berani kawan, percaya kita akan ditindas terus. Kan sudah kubilang, sifat mafia agama ini ngeri sekarang kawan. Saya minta maaf, salah. Lihatlah kan, dia takut dia. Begini bogono. Saya tidak minta maaf, dibilang, "Kau minta maaf lah. Kalau enggak begini bogono. Serba salah ya. Tapi saya tetap sabar melihat orang ini ya. Tapi kan 7 hari kan. Lepas 7 hari saya lepas kontrol, mau apa kalian? Sudah saya pegang ini alamat sop katul bekatul teman-teman. Jangan sok-sok. Makanya si domba suci bilang, ya, "Kamu janganlah sok-sok," katanya sama orang-orang itu kan. Kalian kan nggak tahu. Rudi Yohanes itu pergaulannya luas. Ya. Kalian bilang aman. Kalau aman kenapa ketakutan? Nah kemudian muncullah video ini. Ku bukakan dulu. YouTube ya, sabar ya. Saya habis-habis penipunya ini semua kawan. Dibilang saya penipu, padahal mereka yang penipu. Aduh. Gereja dihancurkan katanya. Pakai otak nggak kalian ngomong? Itu di Amerika loh. Bisa-bisanya datang orang katanya merusak gereja. Ada CCTV. Kenapa dia nggak lapor polisi? Teknologi di Amerika canggih loh. Inilah tipuan sop katul bekatul teman-teman untuk mendiskreditkan saya. Kenapa? Ya dia tahu herder ini nggak perlu kepandaian. Yang penting dia kesetiaan. Apapun dibilang dia, ini setia semua kawan. Semua ada diracuni. Nah ini ngerinya kawan. Wow gereja dirusak. Katanya di Amerika nggak sembarangan. Ada CCTV. Ada ini. Kok bisa dirusak? Laporlah polisi. Kenapa mereka tidak mau lapor polisi? Karena mereka pendatang haram semua masih. Paham ya? Tunggu dulu. Aduh, kalau aku sudah kan aku ajar kalian janganlah sampai aku panik kawan. Karena kalau aku panik, ya gimana mau dibilang ya. Ntar ya. Sekarang aku bukakan ini. Ternyata ada dulu Yayasan Al Hayat kan, apa namanya itu, yang di WA itu udah hancur gara-gara siapa? Sofiatul. Kenapa? Dia terlalu mengatur. Aku dapat berita dari orang-orang itu kawan. Ntar ya. Itu dia makanya saya bilang sampai kepada tadi kan saya sudah sampaikan ya itu juga sebabnya kenapa saya tidak pernah mau speak up tentang itu, karena nanti akan saling serang, nanti saya di ini lagi, nanti akhirnya dibalas lagi dan ini akan berkembang. Nah tujuan Bang Peggy adalah terima kasih, selamat malam. Ya, stop sampai di sini, jangan Pertanyaan saya sekarang sudah sampai pengancaman pembunuhan dan teror itu sudah terjadi. Nama dan alamat yang diekspos sudah. Ya,
Dibilangnya terjadi pengancaman dan pembunuhan. Dibilangnya saya menyewa pembunuh bayaran waktu live. Aduh kawan, ini fitnah murahan. Masih ada videonya. Ada nggak kami bicara tentang menyewa orang apa? Sniper katanya ini segala macam. Nggak ada kawan. Orang itu hanya bilang, kalau kau mau ku kasih kau 2M. Datang Pak Wawan ditambah 1M jadi 3M. Tapi kata beliau, ya kau tunjukkanlah alamat mereka. Aku tunjukkan, ku bilang kan. Mau dikasih katanya 3M. Kan itu masih gertak-gertak orang itu. Tapi oleh Sob Katul Bekatul pemain drama yang bagus, dibilanglah sudah disewain. Aduh. Seolah-olah Amerika itu kayak negeri Konoha kawan. Aduh, kadang aku inilah orang yang terlalu berlebihan ya. Dan sialnya lagi kawan, yang menonton kualitas AQ jongkok, percaya pula. Cobalah kalian pakai logika kalian ya. Kalau benar gereja itu diporak-porandakan kayak katanya, pasti orang sudah lari kocar-kacir kemana-mana. Pasti mereka ada lapor polisi. Tapi ada nggak kita dengar mereka lapor polisi? Tak ada. Aduh kawan, biasalah. Ntar ya. Nah, jadi kawan-kawan itulah kawan-kawannya. Kalian itu harus apalah, janganlah kita selalu mengejek-ngejek orang sana, ya kan? Begini begono, tapi kita sekarang sudah seperti orang sana. Kenapa? Karena ada minoritas di antara kita. Siapa? Sang debater. Kalian kan mayoritas sekarang. Perlakuan kalian sama dengan perlakuan orang sana terhadap minoritas. Kalian kan mau mempersekusi saya yang seorang diri. Bagaimana Sob Katul Bekatul yang begitu banyak pengikutnya, katanya saya mau mempersekusi dia. Masuk akal enggak? Masuk logika enggak? Saya tak punya uang untuk apa kawan? Menyewa sniper. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Nanti kalian lihat ya, semua pernyataannya itu buktikan mana fotonya itu dirusak. Kan ada CCTV katanya, mana CCTV-nya itu dirusak. Dan yang paling menyakitkan, dia bilang saya meminta uang 150 juta sampai hari ini. Tidak bisa Sob Katul Bekatul menunjukkan buktinya. Kalau dulu dibilangnya aku yang menghubungi dia, sekarang berubah. Ya. Ada seorang bapak yang menghubungi, katanya marganya bukan Syagian. Saya ingat Syagian, saya ada nomornya. Sudah paham? Katanya aku menyampaikan kepada dia sampai pra-peradilan. Pra-peradilan sudah kuurus. Aku meminta dana itu ketika pra-peradilan mau selesai. Inilah fitnah-fitnah. Kalau yang menyampaikan itu keliru, itu kan bukan urusanku. Urusanku ku bilang sampai kasasi. Dana yang sama aku sekarang 78, kekurangannya 72. Mungkin dia salah kasih informasi, itu bukan salahku lagi. Makanya aku bilang, kalau Sob Katul Bekatul ini memang betul punya kebenaran, buka dong datanya. Ini rekaman Rudi. Ku kerat kupingku ini kalau ada aku pernah bicara sama Sob Katul Bekatul teman-teman. Aku nggak bohong. Semua orang bilang aku pembohong. Mana ada ku bohongi? Apa yang ku bohongi? Rumah anak terang. Dari dulu ini sudah dipermasalahkan. Kan selesai. Kalian aja mempermasalahkan sekarang. Apa yang mau kalian permasalahkan lagi terhadap rumah anak terang? Akhirnya apa? Kalian kan sama seperti Uclim. Dulu yang pertama mempermasalahkan rumah anak terang bukan Oten tapi Uclim. Kan lucu. Sudah. Sekalian dulu mengejek Uclim. Apa urusan kalian? Itu kan hak si Rudi. Begini. Sekarang kalian jadi Uclim. Karena mayoritas. Kawan-kawan, jangan kalian kira karena kita Kristen tidak akan bersifat seperti orang lain. Sifat-sifat seperti itu bukan sifat berdasarkan agama, tapi itu sifat manusiawi, di mana ketika dia menjadi mayoritas, dia selalu ingin menekan minoritas. Sekarang kalian kan mayoritas. Kalian kan ingin menekan aku, cuma tidak bisa karena aku bukan seperti yang waktu dilawan si Zuma itu kan ada yang memprotes Zuma kan, si Indra Mose. Habis dia kawan, sampai sekarang gak muncul-muncul lagi. Kalau aku jangan coba-coba. Aku orang yang tidak takut, sudah kuteken dari dulu bahwa di dalam hidup ini hanya satu kali. Ingat kalian Facebookku, hai sang debater, angkat kepalamu, jangan takut terhadap lawan-lawanmu.
Saya nggak takut terhadap oten-oten yang memang isi kepala tidak ada. Dulu bom-bom kulawan, nggak takut aku, rame orang. Paulus juga rame pengikutnya dulu kulawan, Ucup Bulu kulawan, semua kulawan. Karena aku, ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Oke, sekarang kalian naik, silakan mau ngomong apa ya. Katanya kalau misalnya sudah apa nanti hentikan bang, live lagi, oh gitu, oke. Sekarang aku naikkan dari atas ya, aku nggak tahu mengurutkannya, mana yang paling atas itu yang aku masukkan.